Saudara, mari kita buka tentang perumpamaan anak yang hilang. Lukas 15 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-32. Saudara, kita tahu tentang perumpamaan ini, saudara. Dan kita tahu kita semua di dalam diri kita ini, saudara ya, ada yang namanya anak kecil, saudara. Ya, semua dari kita. Tidak ada satupun dari kita yang sudah menjadi cukup tua ataupun cukup dewasa, cukup kuat sehingga kita tidak membutuhkan Bapak lagi. Saudara, siapapun, tadi pagi saya baru dengar saudara kesaksian dari seorang hamba Tuhan. Saudara, hamba Tuhan ini, saudara ya, dari seorang hamba Tuhan yang besar, saudara, dan kemudian dia diwarisin gerejanya. Saudara, dia mewarisi gerejanya dari ayahnya, dan dia merintis satu gereja yang kecil, saudara ya, mulai dari jumlah 50 orang sampai akhirnya gerejanya berjumlah menjadi 4.000 orang. Saudara, dan setiap hari, saudara, setiap malam, bukan setiap hari, setiap malam, kalau misalnya saudara ya, dia sudah selesai dari tugasnya, dia pasti telepon ayahnya dan dia ngobrol sama ayahnya. Terus kemudian saudara, kalau dia sukses, dia ngobrol sama ayahnya. Kalau dia salah, dia nangis sama ayahnya, saudara. Dan itu terus, saudara ya, sampai gerejanya jadi besar, sampai dia punya sekolah Alkitab, saudara. Sampai sekali waktu, saudara, dia dengar ayahnya meninggal. Dan pada waktu dia dengar ayahnya meninggal, waduh saudara, ini pendeta besar dengan jemaat 5.000 orang, saudara ya, dengan sekolah Alkitab, dengan segala macam kegiatan, saudara. Dia nangis kayak anak kecil dan dia merasakan satu kekosongan yang luar biasa. Di pesawat dia sampai bilang, Tuhan, siapa lagi yang aku bisa cerita? Siapa lagi yang aku bisa tersenyum? Siapa lagi yang bisa ngerti yang aneh-aneh dalam hidupku? Siapa lagi yang bisa terima aku kalau aku jatuh? Saudara, dan pada saat itu, saudara, Tuhan bilang sama dia, selama ini kamu selalu anggap aku cuma jadi bos, ya. Pokoknya terima perintah dari Tuhan dan kamu jalanin. Tapi hari ini, pada waktu kamu kehilangan Bapak, aku mau bilang, aku ini tetap Bapakmu. Amin. Saudara, dan dia nangis, saudara. Dan sejak saat itu dia bilang, hubungan dengan dia berbeda dengan Tuhan. Saudara, dia tidak harus selalu tampil, saudara ya, menjadi orang yang kuat di hadapan Tuhan. Dia tidak harus selalu datang menghadap Tuhan itu dengan sudah bersih, tidak bercacat, tidak bercelah. Saudara, bahkan kalau dosa dia tidak berani menghadap Tuhan. Kalau salah dia frustasi sendiri, tidak. Tapi dia datang ke hadapan Tuhan, saudara ya, sebagai Bapa, sebagai Bapa. Dia tahu dia punya Bapa yang baik, saudara. Dan Bapa yang baik itu, saudara, adalah Bapa kita yang di surga. Amin. Tapi sebenarnya, saudara ya, bukan cuma pendeta ini yang butuh Bapa. Setiap dari kita butuh Bapa. Amin. Kita semua, apalagi wanita. Di sini hampir-hampir tidak ada pria ini, saya lihat ya. Ada pria boleh angkat tangan? Tuh. Saudara, wanita ini capek sekali. Oh ya, di belakang ada satu, Pak. Sorry Pak, tidak lihat Pak. Saya menghormati Bapak. Saudara, banyak wanita itu sebenarnya sangat letih. Saudara, kadang-kadang ini di antara wanita ya, kita itu, saudara, menganggap suami itu kan bukan suami tempat kita meletakkan kepala. Betul? Kadang-kadang jujur ya, kita anggap suami itu anak paling gede. Betul kan? Saudara ya, karena rewelnya bisa lebih dari anak kita. Penuntutannya bisa banyak ya. Belum lagi, saudara ya, kalau nanti dikit-dikit kita salah main bentak. Betul kan? Saudara, jadi kadang-kadang banyak betul jujur, saudara ya. Saudara, kadang-kadang, saudara, kita ini begitu capek karena kita tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Kita tidak punya tempat, saudara. Kita harus selalu mendukung suami, mendukung anak-anak, memberesin rumah, tahu beriman, tahu berdoa syafaat. Nah saudara, kalau saudara tambah beban lagi dari Tuhan dengan berkata, saudara, Tuhan minta saudara untuk baca Alkitab 5 fatsal, berdoa 1 jam. Kalau saudara tidak hidup benar, Tuhan marah, habislah saudara semua. Saudara, betul Allah mau itu. Tapi di satu sisi Allah mau berkata, nak, aku ini Bapa yang baik, yang bisa pangku kamu, yang bisa peluk kamu, yang ngerti kalau kamu capek, yang nangis sama-sama kamu. Amin. Dia Bapa yang baik, dia Bapa yang baik. Saudara, kalau saya bilang es krim, nah enggak tahu bayangan saudara, tapi pasti yang dingin-dingin, begitu kan saudara ya? Yang manis-manis, betul enggak? Nah sekarang kalau coba saudara merem semua ya, saya sebut kata ayah atau bapak. Bayangan saudara gimana? Ini jadi pertanyaan. Seringkali tanpa sadar, saudara, kata ayah atau bapak itu sangat berbeda bayangannya satu dan satu.
Kalau kita sebut es krim, semua kita sepakat dingin manis. Kalau kita dengar Kentucky, kita sepakat, ya. Kentucky semuanya kriuk-kriuk, gurih-gurih ayam, betul kan? Tapi kalau kita sebut ayah atau bapak, saya rasa kita tidak banyak sepakat. Saudara, saya tidak tahu siapa saudara, tapi saya pernah berapa kali melayani teman-teman saudara, ya. Pada waktu saudara saya coba bilang, coba kamu bayangkan, dan kamu sebut bapak aja, tidak bisa. Dia tidak bisa panggil Tuhan sebagai ayah atau bapak. Karena begitu dia merem, dia sebut ayah, dia langsung lihat satu figur. Ayahnya itu dulu menyiksa dia, saudara. Kalau nyiksa saudara pakai ban pinggang sampai putus. Saudara, dia pernah dibenamkan berapa kali saudara kepalanya, saudara. Bahwa dia, bapak adalah bapak yang menyiksa. Saudara, yang satu lagi, saya punya seorang teman. Saya sebut, kamu bilang deh bapak. Dia bilang, tidak bisa. Saya tidak kenal bapakku dari kecil. Saudara, dia anak seorang pelacur. Dan dia tidak pernah tahu siapa bapaknya. Jadi dia tidak pernah bisa sebut kata bapak. Dia tidak sebut kata ayah. Saudara, saya punya teman lagi yang lain. Waktu saya sebut, coba kamu tutup mata dan bilang bapak. Dia langsung bilang, yang di bayangan saya adalah bapak yang selalu selingkuh dari satu perempuan ke perempuan lain. Saudara, ada lagi yang saya bilang, coba kamu bilang bapak. Dia bilang tidak bisa. Yang di bayanganku adalah bapak yang selalu nuntut. Kalau aku bawa ulangan di bawah nilai 8, aku kena pukul. Saudara, hari ini coba saudara lihat dalam hati saudara sendiri. Kalau misalnya saya sebut kata ayah atau bapak, sebenarnya bayangan apa yang muncul di hati saudara? Ayah yang cuek, ayah yang tidak pernah megang rambut saudara aja tidak pernah, tahu nom bajumu tidak pernah, tahu cita-citamu tidak pernah. Ayah yang seperti apa? Ayah yang seperti apa? Saudara, dan hari ini saya berdoa supaya lewat pembacaan tentang bapak yang baik, kita mulai belajar ngerti sedikit karakter dari bapak kita. Amin. Dan saudara harus mulai berani untuk maju sedikit, selangkah demi selangkah, untuk berkata, Tuhan, Engkau bapak buat aku. Engkau bapak bukan seperti yang bayanganku, tapi benar-benar seperti dia. Bapak apa adanya, bapak di surga. Nah saudara, tadi saudara sudah baca ayatnya, dan saya rasa saudara sudah hafal semua ceritanya. Jadi saya tidak perlulah baca sini lagi, saudara ya. Sekarang saudara, kita mau bilang, pertama saudara, ini bapak aneh juga saudara. Ya, Tuhan gambarkan dirinya sebagai bapak yang baik, di situ anak yang hilang. Ini anaknya saudara ya, minta warisan. Menurut saudara, kalau ada anak saudara nih, misalnya nih umur baru 15 tahun, terus kemudian anaknya bilang, Pak ya, saya mau minta mobil, saudara kasih enggak? Enggak. Kira-kira bapak ini tahu enggak sih saudara, kalau anaknya saudara ya, itu bakal buat boros-boros, foya-foya, tahu enggak? Kok dikasih? Dikasih kan? Betul kan? Bapak ini merasa tidak dihormati karena diminta warisannya dia belum mati, betul? Dihina banget namanya. Anaknya namanya tidak sayang, cuma butuh duitnya, betul loh? Tapi dikasih tuh. Saudara, saya mau supaya saudara ngerti salah satu sifat bapak kita di surga. Bapak kita di surga itu sangat menghormati yang namanya free will atau kebebasan dari kita. Saudara, dia bukan bapak yang mengekang, bukan saudara. Dia bukan bapak yang nyeret maksa, bukan saudara. Dia bukan bapak saudara yang berkata, gua tahu nih ya, lu nih ya, pasti nih ujung-ujungnya jelek. Jadi saudara, dia gebukin kita. Tidak. Saudara, satu, dia bapak yang sangat menghormati free will saudara. Sekalipun hatinya luka, kalau itu keputusan saudara, dia akan tetap berkata, nak, aku tetap memberkatimu. Saudara, ini bapak juga, bapak yang tidak curigaan. Bapak yang tidak selalu berkata, kamu minta duit buat apa, ayo? Mau dihabisin duit ya? Mau foya-foya ya? Tidak, dia tidak curigaan. Dia selalu percaya kepada kita.
dia tidak percaya sama manusia, saudara, maka dia tidak wariskan, saudara, yang namanya karunia kesembuhan ilahi, hikmat, pengertian. Dia tidak wariskan ke kita, betul kan? Karena kita tahu dan Bapak tahu bahwa kita sering kali berbuat salah. Karena Bapak tahu dan kita tahu bahwa kita ini manusia yang tidak bisa banyak. Sampai hari ini saya kadang-kadang berkata begini, heran ya, Tuhan itu percaya sama saya buat Mahanaim. Saudara, saya ini orang yang paling bosenan. Saya bisa campakkan begitu saja, saudara, kalau saya sudah bosan. Tapi Tuhan percayakan Mahanaim. Saudara, saya ini orangnya, saudara, yang bisa kejep banget. Kalau saya udah marah, saya udah tidak peduli, saudara, saya tidak peduli. Tapi saya berpikir, kok bisa Tuhan itu percayakan pelayanan dalam hidup saya. Dan rubah pelan-pelan saya. Sampai saya menjadi orang ya, yang mengasihi pelayanan saya. Saudara, karena Bapak itu punya sifat. Yang pertama, dia bukan Bapak yang curigaan. Yang kedua, dia Bapak yang menghormati free will kita. Amin. Saya berdoa supaya saudara mengerti ini. Kalau saudara mengerti ini, saudara tidak akan gampang mengambil keputusan. Ada begitu banyak orang, saudara, mudah mengambil keputusan tanpa tanya Tuhan. Dan dia langsung berdoa misalnya, saudara, Tuhan aku minta sembuh. Dan Tuhan kasih kesembuhan. Padahal belum tentu loh, kesembuhan itu selalu menyelamatkan. Ya. Sekali lagi saya mau berkata, kesembuhan belum tentu menyelamatkan. Saya punya seorang teman, saudara. Dia minta anaknya sembuh, saudara. Dia minta anaknya sembuh dari HIV. Saudara, anaknya itu kena penyakit HIV karena dulu narkoba. Dia doa mati-matian. Dia minta anaknya sembuh dari HIV. Karena dia lihat anaknya sudah bertobat. Dia lihat anaknya sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan. Masuk sekolah Alkitab. Ya, tidak berani macam-macam, saudara ya. Kenapa? Karena kalau dia macam-macam dikit, saudara, itu dia kerasa, saudara. Virusnya mulai menggerogoti dia. Jadi dia bilang dia takut, kapan saja dia takut mati kan, saudara. Hidupnya ini melekat banget, mimpin pujian, nyanyi, nyembah, persekutuan. Dia lari buat Tuhan. Saudara, orang tuanya berdoa mati-matian, minta supaya anak ini sembuh. Pada waktu itu dia sempat ketemu saya. Dan saya berkata sama orang tua ini, waktu saya berdoa, Tuhan bilang virus ini baik sebenarnya buat dia. Ini kayak menjadi pagar di kiri kanan daripada anak ini. Supaya anak ini tidak menyimpang keluar. Saya berkata jangan takut. Akan ada perempuan yang tetap mau walaupun dia tahu orang ini punya virus HIV. Dan hidup anak ini akan tetap bahagia dan di dalam jalur Tuhan. Tapi orang tuanya dengan cucuran air mata. Dia bilang Tuhan kan punya kuasa kan. Kami punya iman. Kami punya iman. Kalau Tuhan mau bisa. Jadi kami minta supaya anak ini tidak seperti ini. Sembuh. Yang ajaib, saudara ya. Waktu orang tuanya ini doa puasa 3 bulan, saudara. Anak ini sembuh total. Sampai dokter bingung. Negatif, semua negatif. Virus HIV-nya negatif. Kemudian hatinya negatif. Semua negatif, clean, ini sembuh total. 6 bulan setelah anak ini sembuh, dia main dari satu perempuan ke perempuan lain. Dia judi dari satu tempat perjudian ke perjudian lain. Saya mau berkata, saudara, kesembuhan belum tentu menyelamatkan. Ada banyak orang berpikir mereka lebih tahu dari Bapak. Saudara, sehingga mereka ngotot dengan apa yang kita pikir baik. Buat ibu-ibu, saudara, ada satu peristiwa. Kita pikir selalu ya, bahwa kita tahu yang terbaik. Saya ngelayanin seseorang, saudara, anak perempuan. Anak perempuan ini sudah dibawa oleh mamahnya karena mengerikan sekali. Umurnya baru 12 tahun, dandanannya, saudara, haleluya. Bajunya hitam-hitam. Saudara, kukunya dicat hitam. Matanya hitam. Bibirnya, lipstiknya hitam. Coba kalau saudara punya anak perempuan kayak begitu. Apa enggak ngeri umur 12 tahun? Kayak setan berjalan, saudara ya. Nenek sihir. Cantik tapi anaknya, cantik. Saudara, pada waktu saya lihat, saya peluk nih anak ini nangis. Terus saya bilang sama papa mamanya, please saya mau ngomong sendiri sama ini anak. Saya bilang sama ini anak, ya, kamu itu anak yang baik.
Dia bilang, enggak. Mama papa selalu bilang aku anak setan. Enggak. Kamu anak yang lembut. Enggak. Semua bilang aku anak yang keras. Terus saya bilang, saya yakin, seyakin-yakinnya. Kamu anak yang sangat lembut. Dan di dalammu ada ketakutan yang luar biasa. Dia bilang, mau enggak kamu cerita? Kenapa? Saudara, tiba-tiba dia nangis. Dan dia ingat apa yang terjadi pada waktu dia kecil. Saudara, ini anak tuh cengeng. Ini anak tuh manja. Karena itu ibunya berpikir, saudara, bahwa paling baik dia dimasukkan di sekolah yang galak, streng, asrama. Supaya anak ini bisa mandiri. Saudara, dimasukkan ke situ. Setiap kali nangis dibentak. Tiap kali nangis dimasukkan saudara ke kamar. Dan harus berhenti baru boleh keluar. Sejak saat itu, saudara, ini anak bertekad untuk tidak nangis. Bertekad untuk menunjukkan pada semua orang bahwa dia bisa. Dan benar dia bisa. Tapi dia juga punya kepahitan yang begitu dalam. Sampai dia bertekad, saudara, tidak ada seorang pun yang bisa mengatur hidupnya. Dia selalu bawa pisau. Kalau orang ngatur hidupnya sejak saat itu, saudara, dia mulai silet tangannya sendiri. Saudara, kita pikir tahu apa yang baik, betul? Tapi seringkali yang baik menurut kita belum tentu baik buat orang lain. Kalau saudara dan saya sadar ini, mari kita minta supaya Bapa yang baik dengan Roh Kudusnya yang akan menuntun kita dalam segala kebenaran. Amin. Bapa akan menghormati free will kita. Jangan sampai saudara semua menyalahkan Tuhan. Saya paling sedih, banyak orang bilang, kenapa saya dan suami saya begini? Kenapa hidup saya begini? Saya nanya, waktu menikah tanya Tuhan. Enggak, lah kok marahnya sama Tuhan? Ada lagi yang berkata, kenapa ya? Saya usaha bangkrut, buka toko bangkrut. Saya bilang, lah waktu saudara ya buka toko nanya Tuhan enggak? Enggak. Saudara, ini semua kita kayak anak bungsu. Jangan pikir kita enggak pernah foya-foya loh. Kita bisa foya-foya dengan cara seperti itu. Kita buka toko tanpa tanya Tuhan, betul? Dan kita cuma bilang, Tuhan berkati toko ini, gitu ya. Padahal sebenarnya Tuhan tahu kita ini tidak bisa buka toko. Ya, saudara sekali, belajar untuk mengerti bahwa Allah menghormati free will kita. Jadi dalam segala perkara libatkan Roh Kudus. Kalau saudara melibatkan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan menuntun kita dalam segala kebenaran. Hal yang kedua, saudara. Hal yang kedua, saudara, tadi yang saya katakan, saudara, Bapak ini tidak pernah curiga. Di satu sisi kata tidak pernah curiga, artinya Bapak ini percaya sekali sama saudara dan saya. Saudara, Bapak pengen mempercayakan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita. Bapak punya impian-impian yang besar dalam hidup kita. Saya mau supaya saudara ingat dan lihat saja diri kita sendiri yang jelek nih ya. Ini diri kita jelek, pernah enggak kita ngomong sama anak kita? Nak, sampai SD aja ya supaya enggak mahal, gitu ya. Udah sekolah nggak usah sampai SMA, repot, mahal. Buku-buku sekarang semua mahal. Udah sampai SD aja cukup, udah gitu jadi tukang parkir, tukang becak cukup, gitu. Saudara, kita ini yang jelek, pernah enggak punya pikiran gitu? Ya kan? Kita bahkan enggak pernah curiga bahwa nanti kalau gede ya, anak kita bakal jadi rampok. Enggak pernah kan kita mikir gitu? Enggak pernah kan? Yang kita pikirkan apa? Kita pengen ini anak jadi luar biasa, jadi indah, jadi berkenan, betul? Saudara, hari-hari ini, kalau saudara belajar berserah ya, bilang Tuhan, paksakan rencanamu dalam hidupku. Bapak memang tidak pernah maksa, kecuali saudara minta. Nah ya, kalau saudara bisa minta, paksakan. Atau bentuk aku dan jadikan. Sampai aku ini jadi seperti yang engkau mau. Saudara, maka dia akan mulai tarik kita, bentuk kita. Jangan pernah curiga dan berkata, ini Bapak pasti tidak sayang sama saya. Tidak. Dia Bapak yang sayang. Dan dia akan membentuk kita jadi hal-hal yang besar. Dan mempercayakan perkara yang besar. Amin. Saya mau berkata ya, panggilan dalam hidup setiap saudara itu tidak bisa digantikan oleh orang lain. Saudara, saya tidak bisa menggantikan saudara, saudara tidak bisa menggantikan saya. Saudara, orang-orang yang kenal saudara, saya tidak kenal, betul kan?
Jadi saudara bisa menggarami orang-orang yang dekat dengan saudara. Saya menggarami orang-orang yang dekat dengan saya. Betul? Saya tidak bisa, saudara ya, melahirkan anak-anak saudara. Tidak bisa toh. Kita melahirkan anak kita masing-masing. Kita membesarkan anak-anak kita masing-masing. Nah itu panggilan, itu panggilan. Bahkan setiap hari kita bertemu dengan orang yang berbeda. Kita punya kesempatan yang berbeda. Kita punya pendidikan yang berbeda. Dan ini semua adalah yang dinamakan rencana Allah dan panggilan Allah dalam hidup kita. Kalau saudara bisa nangkap ini, saudara bisa berkata, Tuhan, jadiin aku nih ya anak panah yang tajam. Supaya setiap kali aku ketemu orang, aku punya dampak dalam hidup mereka. Setiap kali aku bersentuhan, aku langsung menunjukkan kebaikanmu, kasihmu, dan membuat menjadi orang itu kenal Engkau. Amin. Ya. Nah saudara, kita mau coba lagi kenali Bapak ya. Kenalin Bapak. Saudara, setelah anak itu pergi, kira-kira dengan segala kemampuannya Bapak bisa enggak saudara kirim pembantu ya, kirim orang untuk mencari anak itu? Bisa enggak? Bisa ya. Bapaknya kaya raya, betul kan? Terus sediain keledai, bisa kan? Supaya anak itu enggak usah jalan kelaparan, betul lah? Tapi naik keledai pulang, betul ya? Tapi saudara mesti tahu, kenal sifat Bapak yang lain. Bapak itu ya di atas ya, tidak di atas tidak. Bapak punya keadilan yang luar biasa. Dan keadilan itu berkata, kalau engkau berbuat dosa, aku mengampuni, tapi ada harga yang harus dibayar. Keadilan itu juga berkata, kalau engkau keluar nak, meninggalkan istana, maka engkau harus balik sendiri. Karena itu akan mendewasakanmu jadi pelajaran yang baik buat engkau. Saudara bisa mengerti? Saudara, kalau saudara bisa mengerti ini, ya saudara akan tahu bahwa ada orang berkata begini, saya ini utang Bu, salah. Udah tahu nih saya salah Bu, utang. Saya udah cerit-cerit sama Tuhan. Kenapa Tuhan tidak tolong saya? Kamu utang berarti kamu di kandang babi, betul kan? Untuk balik bukannya Bapak kirim duit dan keledai loh. Saudara yang harus jalan balik. Apa artinya? Saudara harus ikat pinggang baik-baik. Kalau biasanya makan di restoran, biasanya mewah-mewah, kalau perlu AC tidak dinyalain supaya listrik berhemat, makan yang paling murah buat nyicil utang. Saudara harus kerja lebih lagi ya, untuk nyicil utang. Pada waktu nanti Allah lihat tekad saudara untuk menyesal, untuk berbalik, maka Tuhan akan membuat sesuatu yang baik. Bapak akan merangkul kita dan memulihkan kita. Amin. Tapi Bapak mau lihat tekad saudara. Mau lihat tekad saudara. Nah, ada banyak anak Tuhan ini tidak pernah punya tekad saudara. Saudara, ada banyak orang lagi yang di kandang babi misalnya, dia tidak pernah mau melayani. Dia tidak mau pelayanan, dia malah mungkin saudara sibuk ribut sama suaminya saudara. Atau mungkin sibuk arisan saudara. Dan dia berkata, ya kalau Tuhan mau ya, biarin Tuhan bicara sama saya yang keras. Panggil saya masuk dalam pelayanan. Ya, bawa saya ya masuk di dalam panggilan. Tidak bisa. Saudara yang harus ambil keputusan. Amin. Saudara yang ambil keputusan untuk mulai doa. Saya tidak tahu, ada banyak ibu-ibu mungkin sudah kehilangan jam doa. Saudara sudah terlalu capek. Saudara sehingga tidak punya persekutuan pribadi dengan Tuhan. Tidak ada jam doa yang pagi nyembah, baca Alkitab, ngobrol sendiri sama Tuhan. Nyembah sampai nyanyi dengan hati yang sungguh-sungguh buat Tuhan. Kalau saudara sudah tidak punya itu, maka saudara harus balik. Ingat, saudara tidak bisa, Bu, Tuhan itu tiba-tiba taruh kerinduan blak di saya. Tiba-tiba saya keter-keter doa 5 jam gitu ya. Nah, Tuhan yang berkata, nak, kalau kamu mau balik ke istana, kamu yang jalan. Kamu mulai ambil tekad. Waktu untuk berdoa. Waktu untuk sungguh-sungguh. Nanti aku akan memulihkan engkau. Amin. Ya. Kenali sifat Bapakmu. Saudara kenali. Dia Bapa yang tidak menghukum. Tapi dia Bapa yang tegas. Saudara, dia Bapa juga yang mendidik kita. Kenapa anak ini harus dibiarkan saudara sampai habis di kandang babi?
Karena dia Bapak yang mendisiplin dan mendidik kita. Amin. Di dalam diri anak ini ada kemanjaan yang luar biasa. Kalau Bapak tidak biarkan itu terjadi, maka kemanjaan itu tidak pernah keluar dari dalam hidupnya. Saudara, di dalam setiap kita itu ada sifat-sifat ya, yang sebenarnya jelek, saudara. Mungkin yang satu punya kemanjaan, mungkin yang satu punya kesombongan, yang satu mungkin punya kemarahan, satu mungkin punya kecemburuan, saudara ya. Dan itu ya seperti bom atom yang kapan saja bisa meledak. Kapan saja. Dan kalau sudah meledak, saudara, itu bisa menghancurkan segala sesuatu. Saya buktikan. Saudara, raja banyak di Alkitab. Dia baik, semuanya baik. Begitu saat terakhir dalam hidupnya, dia sombong. Dia sombong, dia melakukan hal-hal yang sombong. Dan Alkitab berkata Tuhan menolak dia. Kusta dan sebagainya jatuh. Betul kan? Daud. Saudara, Daud ini orang yang kelihatannya baik. Tapi di dalam hatinya ini ada dendam. Ada kemarahan, saudara. Kalau saudara pelajari kenapa dia punya dendam dan kemarahan. Saudara, dia sebenarnya mau dikawinkan sama anak Saul yang pertama Merab. Tapi begitu sudah dia kasih nih semua mas kawin. Dia sudah kalahkan orang Filistin. Anaknya Merab ini yang dia senang dikasih ke orang lain. Dia kawin lagi sama Mikal, saudara. Dia diambil lagi istrinya, saudara ya, dikasih lagi ke orang lain. Saudara, dalam hatinya ini dia punya dendam banget sama Saul. Dia punya dendam yang dia tidak bisa mengampuni. Kenapa istrinya atau haknya selalu diambil dari dalam dia? Itu tidak pernah dia selesaikan. Daud tidak ngerti. Itu kepomato. Sekali waktu dia lihat perempuan telanjang mandi namanya Betseba. Dia tahu kan kalau itu istri Uria? Tahu. Semua orang ditanya itu siapa? Istri Uria, betul kan? Dan kalau saudara tahu itu cucunya Ahitofel. Jadi saudara itu masih cucunya, saudara ya, dari penasehatnya. Saudara itu juga, saudara ya, istri dari panglimanya yang paling loyal, saudara. Tapi karena luka di dalam nih loh. Dia pernah istrinya diambil orang. Sekarang tiba-tiba itu kayak bom meledak. Dia bilang, gua gak peduli, gua juga mau ambil istri orang. Gua mau balas dendam, meredakan sakit yang di dalam. Saudara, kalau saudara lihat ya, apa yang saudara sakit hati dengan orang lain, maka nanti atau saudara tidak suka dengan perbuatan orang lain, tanpa saudara sadari, saudara akan melakukan persis sama dengan yang orang lain buat. Saya sudah lihat anak-anak yang tidak suka karena ayahnya mukul. Tidak tahu bagaimana. Pada waktu dia jadi ayah, dia juga mukul. Saudara, saya lihat istri-istri yang benci sekali karena suaminya menyeleweng dan dia tidak bisa mengampuni. Cepat atau lambat istrinya juga menyeleweng. Saudara, saya lihat itu, saudara. Saya sudah lihat berkali-kali. Saudara, bahkan saudara ya apa saja. Saudara, kita tidak suka direndahkan. Sekali waktu kita naik, saudara, kita tidak ngampuni, kita juga merendahkan orang lain. Itu selalu. Itu selalu. Karena itu sesuatu di dalam ini ya, kayak bom yang meledak. Kalau tidak dibereskan. Saudara bicara soal ketakutan. Saudara, ada begitu banyak orang takut. Dan itu tidak pernah dibereskan dalam hidupnya. Takut, saudara ya. Alkitab berkata ketakutan aja bisa bawa kita masuk neraka, betul? Itu kayak bom juga. Begitu seseorang saudara takut, ketemu saudara sama antikris atau sama agama seberang aja. Pilih Yesus atau pilih saudara ya. Pilih nyawa. Bisa tuh? Ketakutan bisa membuat orang menyangkal Yesus. Segala sesuatu yang tidak baik di dalam ini loh saudara. Kalau tidak dibereskan, itu akan bisa jadi bom yang meledak setiap saat. Kita berpikir hal-hal kecil, sakit hati, marah, kebencian, saudara ya. Mungkin ketakutan, kesombongan, kita bahkan tidak tahu. Tapi itu akan meledak. Karena itu Tuhan tahu, ini di dalam diri anak bungsunya ada kemanjaan yang luar biasa. Sekali waktu ini akan meledak. Karena itu Bapak berpikir, biarinlah, biar meledak duluan. Supaya dia masih punya waktu untuk dipulihkan.
Daripada kalau dia meledak di akhir hidupnya, maka dia tidak punya waktu untuk dipulihkan. Nah hari ini, mau tidak saudara ini bilang, Tuhan selidiki aku. Selidiki aku. Tuhan kau tahu yang paling dalam di aku ini apa? Perselingkuhan, kemarahan, ya, iri hati. Apa Tuhan? Ketakutan. Ledakan dengan caramu. Didik dengan caramu. Amin. Ada 2 cara Tuhan untuk menyembuhkan kita. Yang pertama adalah dikikis sedikit demi sedikit. Ya, dikikis sedikit demi sedikit. Sakit. Misalnya nih saudara ini orangnya sombong. Dikikis sedikit-sedikit adalah dengan cara saudara ya. Saudara dibuat gagal. Saudara dibuat bangkrut. Saudara dipermalukan. Itu caranya dikikis sedikit-sedikit. Kalau cara kedua diledakin. Contohnya siapa? Nebukadnezar. Dikasih berkat banyak sampai akhirnya Nebukadnezar bilang, lihat nih kerajaanku, tiba-tiba bam, langsung jadi hewan. Betul? Saudara, jadi Tuhan bisa buat. Jangan marah ya. Pilihan caranya di tangan Tuhan. Amin. Mau diledakin ya, atau dikikis sedikit-sedikit, urusan siapa saudara? Urusan Tuhan. Tapi biarkan dia ngerjain kita. Karena kalau Tuhan tidak mengerjakan kita, saudara, ya, maka sebenarnya tidak ada seorang pun yang akan bisa berdiri sebagai mempelainya, yang tidak bercacat dan tidak bercela. Kedatangan Tuhan sudah sangat singkat. Dia mau kita semua berdiri dengan tidak bercacat, tidak bercela. Dan dia perlu lakukan banyak hal. Banyak hal. Dalam hidup saya ada banyak hal, saudara. Kadang-kadang Tuhan ledakan, bam, saudara. Kadang-kadang Tuhan kikis, Tuhan kikis, Tuhan kikis. Saudara, ada begitu banyak hal dalam hidup saya, saudara. Sampai saya berkata, Tuhan sampai kapan sih habis? Ya kalau saudara tanya, rasanya itu tidak pernah habis dididik Tuhan. Tiap hari urusan terus sama Tuhan. Tiap hari ada aja yang membuat hati saya itu rasanya kayak diiris-iris. Terus dididik. Saya paling tidak suka sama orang yang misalnya ya, orang yang pelin-pelan. Tiap hari ganti peraturan. Tuhan pepet saya dengan orang yang pelin-pelan. Ya. Saya marah saudara ya, dengan pria-pria yang tidak bisa mengambil keputusan. Saya ditemuin sama pria-pria yang tidak bisa mengambil keputusan. Sampai Tuhan bilang ini, pokoknya sampai lu beres, kata Tuhan ya. Sampai hatimu ini ya bisa benar-benar sembuh. Sampai hatimu ini bisa benar-benar berkenan. Tidak bercacat, tidak bernoda. Kalau saudara tanya pada waktu dipepet, dipoles, ngamuk enggak? Ngamuk, saudara ya. Saya kadang-kadang bisa ngomel. Saya kadang-kadang bisa sedih, kadang-kadang bisa bilang Tuhan enggak kuat. Tapi saya mau berkata, walaupun saudara teriak enggak kuat, ingat jangan berontak dan lari dari jalan Tuhan. Amin. Saya waktu di Australia, saudara ya, saya lihat pencukuran domba. Saudara, dan itu pelajaran baguslah buat saya. Saudara, saya lihat bagaimana domba itu ya, bulunya kan tebal. Pada waktu domba itu dicukur, domba itu berpikir, saudara ya, bahwa itu demi ya keuntungan si gembala. Padahal kalau domba itu tidak dicukur, saudara, pada musim panas, domba itu mati kepanasan. Saudara, kalau Allah melakukan sesuatu, itu bukan demi kepentingan Tuhan, tapi yang pertama adalah demi kepentingan kita. Amin. Saudara bisa percaya itu? Demi kepentingan kita. Yang pertama itu bukan demi kepentingan Tuhan, tapi demi kepentingan kita. Kalau saudara bisa nancep nih di sini, untuk apapun yang pertama kali Allah tidak lakukan apa-apa, pertama kali tujuannya untuk kepentingan Tuhan. Kalau dia tujuannya semua untuk kepentingan Tuhan, tidak usah dia mati di kayu salib, betul? Dia buat manusia sempurna, selesai, betul loh? Tapi dia selalu peduli dengan kepentingan kita. Nah saudara, domba ini saudara ya, itu kalau denger yang namanya mesinnya dinyalain, mesinnya itu ngeri banget kayak mesin dokter gigi loh saudara. Gitu saudara ya. Saudara, itu domba bisa lari-lari saudara ya, ketakutan sama mesinnya. Saudara, dan kemudian dengar bunyinya jadi sudah saudara ya, sudah ngeri banget. Tapi saudara ya, sebenarnya kalau domba itu nurut ya, itu kejadian cuma terjadi saudara 2-3 menit. Cepat banget. 2-3 menit saudara, gondol udah bersih saudara. Dan kalau domba itu nurut ya, domba itu bisa, lucu banget nih saudara. Saya lihat ada domba itu bisa nurut banget.
Dibalik gini, balik terus gini. Dibalikin gini, saudara ya. Ditengkurupin, sampai diangkat kakinya satu, saudara ya. Kan diangkat, enggak bergerak, saudara. Diangkat aja, saudara. Dan itu dalam 2 menit sekian lah, selesai. Sudah dilepas, dia senang-senang, lega banget, bisa bahagia banget sesudahnya. Tidak ada luka satupun. Ya. Enak bahkan. Rupanya pada waktu diserut gitu ya, orangnya bilang itu rasanya ya kayak orang dipijit, saudara. Rasanya kayak orang digaruk, saudara ya. Jadi sebenarnya enak banget buat domba itu. Nah, cuma suaranya aja yang ngeriin, saudara ya. Nah, tapi ada domba yang tak bisa percaya. Domba yang tak bisa percaya, saudara, bahwa itu demi kebaikannya. Pada waktu dibalik, saudara, balik lagi, saudara ya. Pada waktu diangkat ronta-ronta. Nah, kalau domba kayak begini, nanti ini pisaunya bisa melukai dia, betul kan? Karena pisaunya itu tajam gede segini, saudara. Itu bisa melukai dia. Jadi saudara mau tahu akibatnya? Domba itu diinjek sama kakinya, kiri dan kanan. Ditekan sama sisi dan dicukur. Nah, saya waktu itu Tuhan ngomong gini, bilang tuh sama anak-anakku, mau pilih nurut atau pilih diinjek kaki kiri dan kanan. Dan kalau sudah begitu lama, domba yang nurut cuma 2 menit sekian. Domba yang mesti diinjek kaki kiri kanan depan belakang, saudara ya, bisa butuh 5-6 menit, 2-3 kalinya. Nah, saudara, hari ini saya mau tanya, bisa enggak saudara dan saya ini percayakan proses Tuhan? Kalau saudara bisa percaya bahwa dia Bapa yang baik yang selalu melakukan demi kebaikan kita, maka pendidikan itu lebih cepat dari yang saudara pikirkan. Amin. Dan walaupun suaranya mengerikan, gitu saudara, enak-enak, itu saudara ya. Loh, ini bukan kata saya loh, Alkitab berkata, kuku itu enak, betul? Dan bebanku pun ringan, betul? Jadi enak. Bahkan ada ayat di 1 Yohanes dikatakan, perintahku itu tidak berat. Jadi sebenarnya enak. Terus kenapa kok kita berat banget? Soalnya saudara goyang-goyang. Jadi yang berat itu badannya gembala, neken. Saudara ya. Itu sikunya neken. Soalnya mau lari terus. Mau lari terus dari proses. Sedangkan Bapak yang baik tahu. Kemarin teman saya cerita dan saya sangat diberkati oleh itu. Saudara, dia punya anak umur 4 tahun. Dan ini anak sama seperti dia. Sukanya itu banget, laki ya. Sukanya banget sama mobil, saudara. Dia itu suka banget, saudara, yang nguprak-nguprik mobil, goyang-goyang segala macam. Nah, sama ini, itu mobilnya kan mobil manual biasa ya, saudara ya. Dan tidak apa-apa kan, walaupun digoyang-goyang, saudara tidak akan jalan. Tapi kemarin tuh dia mesti beli karena kebutuhan, karena dia lagi hamil dan sebagainya. Saudara, dia harus tetap pergi ke kantor. Akhirnya dia beli, saudara, mobil otomatis. Nah, saudara tahu mobil otomatis itu, saudara, kita tidak perlu nginjek gas, tidak perlu apa. Kalau dia goyang aja, saudara, yang namanya apa itu persnelengnya, mobil itu bisa jalan. Dan habis, saudara. Anak ini bisa, kalau di mobil sendiri atau dia mamanya lagi diem, ya dia masukin, ini mobil meluncur, nabrak depannya. Karena itu dia bilang sama ini anaknya, saudara ya. Dia bilang sama ini anaknya, mulai hari ini Sam, namanya Sam namanya. Ini mobil bukan mobil Sam. Ini mobil Tuhan. Jadi engkau tidak boleh nyentuh apapun, ya, di daerah ini. Jadi dia bilang di daerah persneling, daerah ini tidak boleh nyentuh. Tidak boleh nyentuh. Saudara, dan anak ini dalam ketidakmengertiannya, dia duduk di samping dengan air mata, dengan suara yang pelo dia berkata, ini mobil Tuhan ya Ma. Iya. Semi tidak boleh nyentuh, dikit aja tidak boleh. Dikit aja tidak boleh. Mamanya bilang enggak. Dia nangis. Dia bilang, tidak boleh ya Ma. Tidak boleh. Saudara, dan saat itu teman saya bilang, hati saya sakit banget lihat anak saya nangis. Saya sebenarnya mau jerit sama dia dan berkata, yang berharga itu bukan mobil ini Nak, tapi engkau. Betul? Karena kalau engkau sentuh dan habis, kalau engkau sampai kecelakaan, kehantam. Kalau sebenarnya buat mama,
Kamu mau sentuh, obrak-abrik semuanya, boleh. Tapi itu sangat membahayakan engkau. Saudara, pada waktu dia bilang, saya sampai nangis rasanya di dalam. Tapi dengan muka garang, dia bilang, kalau mukaku mau nangis atau tersenyum, anak saya pikir saya main-main. Dia pikir itu bukan larangan yang mati, tapi larangan yang bisa ditawar. Saudara, karena itu dia bilang dengan muka yang sangat garang, walaupun di dalam ini hatiku sudah pengen nangis. Dia bilang, tidak. Sekali kamu sentuh, dikit aja, saya sabet sama rotan. Dia bilang. Saudara, dan anak itu nangis dan berkata, iya mah, tidak sentuh apa-apa. Saudara, dia bilang, aduh, sebenarnya hatiku tuh lebih nangis dari dia. Aku mau teriak, tapi aku tahu dia tidak ngerti bahwa dia lebih berarti dari mobil ini. Kalau aku larang ini, bukan karena aku tidak pengen dia merusakkan atau ngotori mobil ini, tapi karena itu sangat berbahaya buat dia. Saudara bisa ngerti nggak gelora hatinya Tuhan? Pada saat Tuhan tidak kasih saudara kelimpahan, saudara mungkin teriak dan marah berkata, Tuhan dengan air mata, kau tidak bisa, tidak mau berkati aku ya. Mungkin saudara dari surga berkata, tidak nak. Tapi sebenarnya hatinya nangis dan berkata, karena aku tahu nak, engkau lebih berharga dari uang. Kalau aku kasih kamu kelimpahan, kamu bisa jatuh di dalam banyak dosa yang kamu tidak mengerti. Saudara, hari ini saya berdoa supaya saudara ngerti bahwa kadang-kadang hati Tuhan perlu menangis. Kalau dia sedang mendidik kita dan kita berkata, aku mau dididik Tuhan, maka dia akan ngeraskan mukanya. Dia akan menegakkan hatinya. Dia akan pukul kita kalau perlu. Sampai kita jadi seperti yang Tuhan mau. Saudara bisa mulai mengerti gambaran Tuhan. Ya. Saya berdoa supaya saudara mulai utuh. Punya pengertian tentang Bapa yang bijaksana. Tapi di satu sisi, kita lihat bagaimana saudara anak ini pulang. Dan Bapak saudara tidak tunggu loh. Dia lihat itu anak bau babi 3 hari 3 malam tidak mandi. Anak itu udah muka jelek banget. Bapak ini tidak berkata, siapa ya pengemis itu? Tidak toh. Begitu dia lihat dari jauh, dia lari peluk anaknya. Saya mau berkata sama saudara, sejelek apapun saudara lagi dalam bau dosa yang luar biasa. Bahkan saudara mungkin tidak bayar perpuluhan. Saudara lagi ngamuk makiin orang. Saudara kecewa berat dengan Tuhan. Saudara cuma dekat, cuma dari jauh bilang, Papa aku butuh engkau. Dia akan tetap lari nyambut saudara. Papa yang baik itu tidak pernah bilang mandi dulu. Tidak ada tuh di situ. Sorry ya nak, Bapak tidak bisa sentuh-sentuh dengan dosa. Dengan bau babi Bapak alergi. Jadi mandi dulu, kalau sudah cakep menghadap saya. Tidak toh? Tidak ada toh? Tidak ada berkata gini, don't touch ya. Saudara, seberapapun dosanya saudara, dia akan tetap memeluk. Karena cintanya lebih kuat dari setiap dosa. Saya berdoa supaya saudara ngerti ini. Di satu sisi dia akan mendidik, di satu sisi dia akan tetap memeluk. Saya ingat teman saya, saudara, dia galak, anak-anaknya memang juga bandel. Hari itu saudara, anak laki-lakinya main korek api dan tidak tahu bagaimana saudara. Itu di hari yang panas, tidak tahu bagaimana itu main korek api bisa membakar mobil saudara. Karena rupanya ada karet atau ada sesuatu yang dari mobil keluar gitu ya. Terus kemudian itu terbakar nyamper ke mobil saudara, kena tangkinya. Karena tangkinya mungkin lagi bocor. Saudara, ini anak saudara bayangkan ya. Itu sebenarnya anak ini ngerugiin banget. Anak ini sedang berbuat kenakalan yang luar biasa. Saudara, tapi pada saat itu yang bapaknya pikirkan cuma mengambil anak itu dari api itu. Betul kan? Dia tidak pikirin. Dan saudara, dan memang kadang-kadang reaksinya ngeri saudara. Begitu dia ambil anaknya itu dari api saudara ya, dia masukin ke air saudara ya. Terus kemudian dia digocang-gocang, aduh gitu saudara ya. Kamu bisa mati, kamu bisa mati, kamu bisa mati. Tapi itu sebenarnya bukan karena dia marah. Saat itu yang dipikirkan cuma apa? Jangan sampai anaknya mati, betul? Saudara dan Bapak yang baik,
Sekalipun saudara lagi dalam keadaan apapun, dia akan tetap peluk saudara. Tidak ada dosa yang bisa melebihi dari besarnya pengampunan Tuhan. Ingat ini. Kalau saudara apapun, tidak ada dosa yang bisa melebihi pengampunan Tuhan. Tanamkan itu baik-baik. Supaya jangan pernah saudara datang ke hadapan Tuhan hanya pada waktu kita baik, pada waktu kita tidak berdosa, pada waktu kita bayar perpuluhan, pada waktu kita lakukan doa pagi. Tapi pada waktu saudara tidak bisa lakukan apapun, pada saat saudara salah semua, pada saat saudara hancur, tetap datang ke Tuhan. Amin. Saudara, dan di sini juga lucu. Dia bilang, ayo potong sapi, kita berpesta dan mari kita bersuka cita. Betul? Jadi saudara harus tahu Bapak kita di surga itu nggak serius terus. Bapak itu senang pesta. Bapak itu senang bersuka cita. Dan kalau saudara baca dari depan sampai belakang Alkitab, itu banyak kata makan, kata pesta, kata bersuka cita. Dan selalu dikatakan bersuka citalah, hai orang-orang bersuka citalah. Betul? Ada ayat Allah tertawa terbahak-bahak, ada iblis tertawa tidak ada. Saudara ya, saudara, kita punya Allah yang fun, Allah yang pengen main, Allah yang bisa memberikan semua yang paling saudara rindukan. Saudara, sampai hari-hari ini saya selalu berkata, Tuhan kamu tuh kok enggak sayang ya? Dia bilang enggak. Saudara, salah satu kegemaran saya itu mawar. Saya tuh suka banget mawar, tapi harus mawar hidup. Dan mawarnya itu enggak kira-kira yang saya suka, saudara. Itu mawar yang harganya 50 ribuan, yang gede-gede segini, saudara, yang dari luar negeri. Kenapa? Karena saya hidup di Bela dulu ya, dan saya setiap hari lihatnya mawar seperti itu. Jadi kalau mawar Indonesia kecil-kecil buat saya tuh nggak kelihatan gitu, saudara ya. Saya sangat suka mawar-mawar yang begitu. Itu mawar ngalah-ngalahin kita, saudara. Karena mawar itu semua dari luar negeri, nggak bisa dari dalam. Itu semua dari Belanda, dari Ekuador, dari Amerika Serikat. Nggak ada, saudara, mawar seperti itu. Yang di puncak segalanya itu cuma yang segini, yang segede-gede gini, saudara. Nah, saudara, tapi saya tahu dirilah, saya nggak akan beli. Karena satu mawar itu saja satu tangkai 50 ribu. Sedangkan buat makan pemulung saya 50 ribu bisa memberi makan 25 orang, saudara ya. Jadi buat saya nggak make sense kalau saya beli mawar. Tapi saya sampai berkata, Tuhan yang luar biasa, Tuhan itu bisa mengenalkan saya dan membuat saya punya teman-teman 2-3 orang itu memang importir mawar dari luar negeri. Dan hampir tiap bulan, saudara ya, mereka mengirimi saya mawar yang terbagus, yang terbaik. Bisa 10, 20 gede-gede. Saya sampai sering kali nangis berkata, Tuhan, kamu enggak sayang ya? Tuhan bilang, enggak. Karena aku suka lihat senyummu. Lihat senyummu aja dapat mawar. Saya kadang-kadang wow gitu, saudara ya. Tuhan bilang, itu aja membuat aku suka. Saudara, dia itu Bapak yang sampai seperti itu loh. Menggembala. Ya. Sangat. Dia tahu persis kerinduan kita. Dan dia selalu berikan yang terbaik. Amin. Dia selalu berikan yang terbaik. Ya. Saya berdoa supaya saudara mengerti semuanya sisi dari Bapak. Dan yang lebih lagi parah, saudara, adalah anak sulung. Saudara tahu cerita anak sulung, dia datang, dia lihat adiknya, saudara ya, dan dia iri, dia marah. Dia bilang sama bapaknya, Pak, kenapa aku tidak pernah dikasih domba? Tidak pernah dikasih apa, betul tidak? Terus papahnya bilang apa? Lu semua punyamu, kenapa kamu ambil? Betul kan? Saudara, saya banyak orang tidak mengerti ini. Saudara, Bapak di surga itu membebaskan banyak hal, kita bisa mengambilnya. Amin. Saudara sudah diberi otoritas, saudara sudah diberi kekuatan, saudara sudah diberi berkat, saudara diberi hikmat, kepandaian. Alkitab bilang, siapa yang kurang hikmat minta sama Bapak, betul? Tapi seringkali kita tidak ambil. Kita tidak ambil. Jadi ada waktunya tanya, ada waktunya ambil. Saudara tinggal berkata gini, Pak, boleh minta duit? Boleh. Ambil dong, ya toh. Kemarin saya dengar seorang anak Tuhan bilang, dia pengen ganti mobil. Dan dia simpel bilang, Tuhan, saya pengen ganti mobil, boleh enggak? Tuhan bilang, jual dolar. Beli dolar. Waktu itu dia punya uang cuma 50 juta. Dia beli dolar. Dan saudara tahu tiba-tiba dolar naik kan? Bam.
Saudara, dan itu dapat, banyak, cukup banyak. Tuhan bilang, cukup kan sekarang buat nombok mobil, ganti. Dia bilang kalau Tuhan mau memberkati itu gampang banget. Ya, gampang. Saudara, ada seorang ibu-ibu tua, miskin lagi. Dia bilang gini, Tuhan, saya pengen kulkas. Kalau makan pepaya dingin-dingin enak, katanya ya. Simpel sih, permintaannya cuma kulkas. Saudara, dan bapak bilang, iya, ambil aja. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia lewat, jadi rumahnya dia itu di gang di kampung ya. Dia lewat keluar. Begitu dia lewat keluar, tetangganya panggil dia. Ini tukang pijit, saudara, mbok tukang pijit. Bilang, Bu, saya ini mau buang kulkas, masih bagus ya. Ibu mau ndak kulkas kecil kuno, saya pengen baru. Sampai ibu bilang, tinggal ambil, Bu. Oh, nanti ndak usah tinggal ambil, ibu tinggal bilang iya. Saya suruh pembantu saya, tukang saya nyampe ke rumah ibu masangin. Lihat ya. Servis memuaskan kalau dari Tuhan. Amin. Saudara, tinggal ambil. Tapi banyak anak Tuhan tidak punya iman. Banyak anak pendamin. Banyak anak Tuhan seperti anak sulung, sibuk iri dengan orang lain, betul kan? Sibuk marah dengan orang lain, sibuk curiga dengan bapaknya, takut dengan bapaknya, pikirnya bapaknya nggak boleh ini, nggak boleh itu.